saya Dia Amalia Putri dengan NIM 201010008 dari kelas S1TT08A dengan cita-cita ingin menjadi cendekiawan dalam bidang seluler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai muatan dan medan listrik, yang mana akan saya jelaskan dengan menjelaskan dasar teorinya dan juga praktikumnya di software yang akan saya gunakan kali ini. Softwarenya sendiri itu yaitu PET Colorado. Dan untuk penjelasan pertama kita langsung lanjut ke dasar teori. Oke, kita masuk ke dasar teorinya ya. Untuk dasar teori sendiri itu kita masuk ke konsep medan dan muatan ya. Untuk muatan sendiri itu adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang buatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik, dan akan bermuatan negatif jika kelebihan elektron dan positif jika kelebihan proton. Lalu ada seorang fisikawan yaitu Charles Augustin yang menyebutkan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding balik lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Atau jika dirumuskan ke dalam rumus seperti ini ya. Jadinya kayak kolom ini, itu rumusnya K ini tuh konstanta, di mana konstantanya itu dari 1/4 pi sigma 0, yaitu 9 kali 10 pangkat minus 9, lalu dikali kedua muatan, dibagi dengan kuadrat dari jarak antara kedua benda tersebut. Lalu untuk medannya sendiri yaitu efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Dalam pengertian lain juga disebut ruangan di sekitar benda yang bermuatan listrik ya. Jadi untuk bentuk positifnya itu seperti ini, negatifnya seperti ini. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau medan listrik itu seperti ini ya. Konstanta dari yang tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan muatan ujinya itu dibagikan dengan kuadrat antara jarak antar muatannya. Itu dasar teorinya, kita langsung lanjut ke praktikumnya saja ya. Nah, untuk praktikum pertama itu kita uji besar medan untuk jenis muatan positif dan negatif ya. Jadi nanti kita ukur jenis muatan positif atau negatif itu dengan sensor yang berjarak 200 cm atau 2 meter gitu. Kita isi tabelnya bareng-bareng. Kita langsung masuk ke sini saja ke simulasinya. Di PET Colorado saya menggunakan simulasi charge and field ya. Kita centang gridnya agar lebih kelihatan garisnya. Lalu kita kasih muatan positif di sini. Ini bisa dipencet voltage ya, jadi bisa kelihatan ada cahayanya begini gitu. Lalu kita beri jarak sensor 2 meter ya. Bisa kita gunakan meteran untuk lebih tepatnya biar tahu gitu ya 200 meter itu di mana. Nah begini, kalau semisal sudah kita tampilkan nilainya. Nah ini itu mengandung human error ya, jadi nggak semua nilai yang dilakukan setiap orang itu sama gitu, karena ada kesalahan dalam setiap percobaan yang kita gunakan karena kita menggunakan tangan manusia gitu ya. Lalu di sini kita mendapatkan hasil arah medannya itu ke kanan ya, atau sekitar 0,5 derajat gitu ya. Lalu besar medannya 2,21 V per M. Nah begini, ini kalau misalnya sudah dapat besar medannya, kita tinggal hitung secara teorinya ya. Kalau secara teori itu seperti ini, R-nya kan 2 meter, berarti kan 2/2. K-nya tadi konstanta ya, 9 kali 10 pangkat 9, lalu muatannya itu kan positif, berarti 1 kali 10 pangkat minus 9. Jika dikalikan hasilnya 2,25. Lah untuk mencari errornya atau besar sama atau enggaknya gitu ya, seberapa besar sih gitu, kita sama dengan besar medan yang disimulasi itu menggunakan ini ya, nilainya, nilai simulasi, atau berarti kan 2,21 dikurangi dengan nilai terhitungnya 2,25 dibagi 2,25 kali 100, atau kita bisa gunakan kalkulator ya. 2,21 dikurangi 2,25 dibagi 2,25, hasilnya 0,017 ya. Berarti itu adalah besar persentase error yang telah kita lakukan tadi. Artinya karena ini tidak melebihi 20%, berarti simulasi yang kita lakukan itu benar adanya ya. Lalu untuk negatif sendiri kita coba, kita hapus dulu positifnya, kita taruh yang negatif di sini.
Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti arahnya ke kiri ya, dengan arah 179,5 derajat. Ke kiri 179,5 derajat. Lalu besar medannya itu sama seperti yang pertama ya, 2,21. Terus kita juga bisa lakukan perhitungannya lagi karena terhitungnya itu 2,25, kita bisa lakukan hal yang sama, berarti untuk errornya sama saja ya di sini ya. Karena besar medannya sama. Sekitar 0,017% atau bisa dibilang percobaan kita itu benar adanya. Itu untuk praktikum pertama. Lalu untuk praktikum kedua itu kita ukur besar muatan antara muatan beda jenis ya. Jadi nanti ada muatan positif atau titik A di sebelah kiri, muatan negatif atau titik B di sebelah kanan, yang diukur dalam jarak 4 meter. Dan kita akan ukur besar muatannya itu dengan sensor diletakkan di 1 meter di kiri A. Atau dalam simulasi seperti ini ya. Yang positif di kiri, yang negatif di kanan, berjarak 4 meter. Lalu kita kasih sensornya di 1 meter kiri A, kiri yang positif ya. Nah, jika sudah seperti ini kita dapatkan hasil dari pengukurannya itu arahnya ke kiri ya, dan juga besar muatannya itu 8,57. 8,57 arahnya itu ke kiri. Kita langsung cocokkan ke nilai sebenarnya saja. Nilai sebenarnya itu kan 8,64 ya dari perhitungan muatan pertamanya atau yang positif itu kan jaraknya 1,2 di sini ya, dari positif ke sensor 1 meter ya. Lalu yang negatif itu kan 5 meter ya, dari 4 ditambah 1 jadinya 5 meter. Dan dari perhitungannya ternyata kita didapatkan besar muatannya itu 8,64. Kalau kita cocokkan berarti jadinya 8,57. Ini untuk besar errornya ya. Jadi besar simulasi dikurangi dengan besar nilai sebenarnya dibagi dengan nilai sebenarnya dikali 100% itu adalah nilai error. Atau dimana kita bisa cocokkan nilai error ini tuh kalau semisal tidak melebihi 20%, berarti simulasi kita itu benar adanya begitu. Kalau coba kita hitung 8,57 dikurangi 8,64 dibagi 8,64 ya, atau 0,008 ya, atau bisa dibilang ini sangat kecil ya, berarti bisa dibilang hampir menyamai teori, atau bisa dibilang simulasi yang kita lakukan itu benar adanya begitu. Lalu untuk praktikum terakhir itu kita lakukan praktikumnya hampir sama dengan praktikum sebelumnya, tapi kita ubah muatannya jenisnya sama ya. Jadi di sini kita gunakan positif dua-duanya. Pengujiannya masih sama, kita letakkan sensor di sebelah kiri A 1 meter. Yang beda itu adalah jenis muatannya. Di sini kita jadikan positif semua ya. Jaraknya masih sama. Nah, seperti ini. Setelah itu kita dapat hasil, ternyata arahnya tetap ke kiri ya. Kita isi saja. Lalu besar muatannya itu 9,28. Di sini kita cocokkan dengan hasil perhitungan sebenarnya ya, apakah benar atau salah. Di perhitungan sebenarnya itu S1-nya ini kan sama-sama positif ya. Jadi nanti untuk perhitungan muatan totalnya itu kita jumlahkan gitu. Jadi sesuai dengan letak dan juga sensornya ya, dipengaruhi oleh itu. Karena letaknya seperti ini, jadi bentuk penjumlahan antar medannya itu ditambah gitu. Lalu setelah kita dapat hasilnya, ternyata hasil dari nilai sebenarnya itu kan 9,36. Setelah kita dapatkan hasil nilai sebenarnya, kita cari errornya. Simulasinya itu 9,28 ya. 9,28 dikurangi dengan 9,36 dibagi dengan 9,36 atau 0,008 ya, atau bisa dibilang hampir sempurna. Maka dari itu ternyata dapat disimpulkan bahwa praktikum yang kita lakukan itu benar adanya nilainya. Lalu setelah kita melakukan praktikum tadi, kita dapat simpulkan bahwa setiap dasar teori yang kita ulas itu benar adanya ya melalui praktikum tersebut begitu. Lalu untuk penggunaan muatan dan medan listrik sehari-harinya itu bisa kita temukan di mesin fotokopi ya. Karena mesin fotokopi itu menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Jadi pola muatan positif pada plat mesin fotokopi itu yang jadiin fotokopi itu jadi punya warna hitam di situnya gitu. Itu bisa dibilang adalah salah satu penggunaan muatan dan medan listrik di kehidupan sehari-hari ya.
Lalu selanjutnya ada sedikit quotes dari saya untuk teman-teman semuanya. Di sini artinya apapun yang terjadi terjadilah dan tetap melangkah ke depan gitu ya. Iya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Dan jangan lupa untuk lakukan hal yang saya katakan tadi. Whatever happens, happens. Step forward. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam tutur kata saya, baik itu disengaja atau tidak. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time.